Ya, ini konyol. Kalau begitu bisa kita utarakan, belah aja kementerian. Lah itu maksud saya. Menteri Pemuda sama secara tidak sadar tidak ada pejabat Menpora atau publik ini yang tidak punya will kok kepemudaan. Buktinya hal kecil aja kecolongan, apalagi ngomongin hal besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Bandit Kota, bincang-bincang cerdas ala bandit. Edisi kali ini saya ingin mengkonfirmasi beberapa pernyataan teman-teman terkait dengan Rakornas Pemuda dan Kementerian Pemuda dan Olahraga beberapa waktu yang lalu. Karena kesannya ini jangan-jangan Bandit Kota janjian untuk nyerang katanya kayak gitu. Ya kan? Gitu. Nah, ini perlu saya klarifikasi terutama ke beberapa teman-teman karena dari Bung Aderi dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah kaget melihat adanya edaran surat dari Kemenpora undangan terkait Rakornas Kepemudaan dan Keolahragaan, di mana di situ dicantumkan ada namanya pengurus pusat, pimpinan pusat Ikatan Putra Putri Al-Jamiatul Wasliyah yang secara anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak pernah ada. Jadi secara resmi Ketua Bidang Hukum maupun saya selaku Wakil Sekjen Bidang Hukum bersurat kepada Kemenpora agar dihapuskan dari data yang ada di Kemenpora. Karena apa? IPPA tidak dikenal dan tidak ada di bagian organ bagian Al-Jamiatul Wasliyah. Yang ada ya ini PP Muslimat, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, Angkatan Putra Putri Al-Wasliyah. Tapi diundang kemarin yang. Tetapi diundang IPPA ini yang aneh. Sementara kita Ikatan Sarjana Al-Wasliyah juga ada diundang. Kemudian Ikatan Guru dan Dosen itu memang tidak masuk dalam ranah kepemudaan. Jadi ada 5 OKP yang masuk dalam ranah kepemudaan tadi. Nah, IPPA ini tidak pernah. Makanya kami bersurat secara tegas agar Kemenpora ini secara bijak memberikan suatu informasi yang benar terkait undangan-undangan, ya paling tidak melakukan konfirmasi dulu kepada kami organ besarnya PB Al-Jamiatul Wasliyah, benar nggak ini? Bahagia. Kan barangkali mereka juga tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu ya aneh saja. Bukannya mestinya bisa ke KNP itu? Bisa, seharusnya mereka mengambil pemetaan data kepemudaan tadi melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia. Karena di sana lengkap datanya. Kita nanti bicara soal KNP ini. Yeah. Saya lihat kemarin GPI juga kencang mengatakan Menpora kecolongan karena ngundang organisasi terlarang. Itu gimana ceritanya? Ya. Salam dan saya minta maaf kepada seluruh pihak Republik ini gara-gara undangan menyangkut salah satu organisasi di Kemenpora, terutama di soal GPI, Gerakan Pemuda Islam, dan ini korelasinya menyangkut sejarah yang kelam di Republik ini. Saya tidak ada urusan sebenarnya dengan undangan tersebut dan tidak terlalu penting banget. Tapi di sini saya berangkat atas kesadaran saya, jiwa patriotik pemuda saya. Ini negara, institusi negara loh. Kok bisa kecolongan menginternalkan atau memasukkan undangan terhadap OKP yang jelas-jelas terlarang sesuai dengan Kepres nomor 139 tahun 63 bahwa GPI eksistensinya berlawanan hukum secara konstitusi Republik ini. Kok masih bisa Menpora? Itu yang membuat saya berat. GPI diundang? GPI jadi diundang. Justru herannya GPI sebagai perintis, ya pendiri Komite Nasional Pemuda Indonesia dilibatkan. Ada apa? Apakah ini bagian sentimen Menpora secara politis atau memang ketidakpahaman dan ketidaktahuan Menpora? Sentimen maksudnya gimana itu? Ya, sentimen. Pertama, kita harus akui Menpora latar belakangnya kurang memenuhi syarat sebagai pengalaman di dunia pemudaan.
Bukannya dia pernah ketua umum AMPI, Apanya? Menpora. Saya nggak tahu, tapi setahu saya yang namanya aktivis itu berangkat dari kampus langsung penguatan aktualisasi di kepemudaan dan aktualisasi di KNPI. Nah, tahapan-tahapan itu Menpora mengalami nggak? Dia pernah di organisasi kemahasiswaan kalau nggak salah waktu di kuliah kan. Kuliahnya. Iya. Iya. Kalau Dedi gimana? Ded? Iya, sebenarnya begini, kalau dilihat dari acara kemarin kan Ornas ya. Iya. Dari judulnya saja itu kan tentang olahraga. Terus kemudian kok tiba-tiba dia mengundang stakeholder kepemudaan. Nah, di situ yang saya bilang ini ada ketidakpahaman. Harusnya ketika memang mau ada atensi terhadap kepemudaan khusus dulu dong. Jangan dicampur adukan kayak gado-gado gitu loh. Ini kan kesannya acara ini kayak terkesan serius nggak sih ini? Padahal kan bicaranya tentang fokus ada grup diskusi terkait dengan peningkatan indeks prestasi pemuda dan segala macam kan gitu ya. Ah, ini yang mungkin hari ini di Kemenpora itu lupa akan kalau bicara Menpora ini kan pasti pondasinya itu dua ya. Satu keolahragaan, kalau kita ujungnya nanti itu di situ ada KONI, ada KOI, kan gitu ya ketika bicara itu. Kemudian kepemudaan, ini mau nggak mau, lu mau abaikan juga ini kan KNPI bos. Soko gurunya gitu, maksudnya soko gurunya. Masalahnya kan begini, pihak Kemenpora pun misalnya ini tidak selesai dengan dirinya dalam arti mensikapi soal versi-versian. Bukan, nanti dulu, nanti akan masuk ke situ. Jadi KONI, tentu Menpora ketika minta data tentang keolahragaan ini kan di KONI. Iya. Kan gitu kan? Kemudian tentang kepemudaan, harusnya kan lebih original di KNPI. Oke, hari ini faktanya ada dinamika. Kan dia bisa cari hasil kongres yang dibuka sama presiden atau wakil presiden terakhir. Nah, contohlah kita sebut, kongres di Papua. Itu jelas datanya ada. Menpora nutup. Kan ini di sini yang saya bilang bahwa ada pondasi yang dia coba hilangkan satu. Coba bayangkan kalau hari ini dia juga memperlakukan begitu tetap ke olahragaan. Kacau nggak? Tiba-tiba ada olahraga apa yang input datanya sembarangan. Ini kan kalau dilihat dari undangan yang disebar, kita ngelihat input datanya nih ngacak dan terkesan sembarangan. Ada yang nggak diundang seperti GPI, saya pun nggak diundang. Atau memang karena itu acaranya ada di deputi keolahragaan. Itu keolahragaan. Bisa. Tapi memang kemudian diselipkan kepemudaan. Nah ini kan yang aneh nih. Ya, oke. Itu kan. Jadi kayak kerja borongan. Ya, kan satu judul mau yang tangani juga IO kan. Karena kan pemerintah kan nggak mungkin dia mesti gandeng kaki atau. Ya, tapi akibatnya kan kacau balau. HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Loh, kaget kita HMI itu sepanjang zaman kita ketahui dari zaman berzaman Himpunan Mahasiswa Islam. Yang itu lebih umurnya lebih tua lah. Ya, tapi begini, yang menarik itu sebenarnya pernyataan kemarin soal pensikapan soal KNPI. Ya kan? Jadi penjelasan itu memang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan itu satu tidak mencantumkan KNPI, yang kedua memang dimungkinkan untuk ada wadah berhimpun selain KNPI. Nah, apakah karena itu kemudian Kemenpora ini terkesan melakukan pembiaran dan sebenarnya kan menurut saya sudah harus selesai pensikapan negara ini ketika pemerintah itu mengeluarkan surat keputusan melalui Kemenkumham, karena ini negara hukum. Tapi kenapa itu kemudian masih ambivalen? Apakah misalnya sesungguhnya pemerintah ini punya keinginan untuk membentuk wadah berhimpun baru di luar KNPI? Nah, ini cara berpikir bandit lah ya. Atau misalnya mau berlepas tangan, ya kan, udah kalian urus saja, kami mau urus yang lain kayak gitu. Atau gimana? Jadi begini, ada jurisprudensi kalau kita bicara ilmu hukum ya, yang bisa diambil. Saya ingat pada masanya Taufan dengan Akbar Zulfakar. Pada saat itu menterinya Andi Malarangeng. Beliau berani kok
bersikap, ya. Bersikap menyatakan yang benar menurut pemerintah adalah Taufan Motor Rasiko. Ya. Karena apa? Memiliki SKT, surat keterangan terdaftar di Kemendagri. Pada saat itu belum di SK Menkumham kan. Karena belum ada undang-undang. Ya, karena belum ada undang-undang ya, kan jelas. Jadi aturan main untuk keuangan hibah pun jelas. Permendagrinya jelas, peraturan Menteri Keuangannya jelas, yang memiliki SKT yang berhak menerima hibah. Apabila tidak, maka bisa diadukan sebagai penggelapan, bisa diadukan sebagai korupsi. Apalagi yang ditunggu saat ini? KNPI yang memiliki aspek legalitas, memiliki SK Menkumham jelas, kemudian memiliki surat sertifikat hak merek jelas, memiliki sertifikat hak cipta jelas. Siapa? Rianu Panjaitan sekarang ini ketua umumnya. Jadi apalagi yang harus dikhawatirkan? Jadi gimana tadi? Itu loh. Iya, kalau yang tadi itu memang ini kan sudah beberapa periode begini terus nih di Kemenpora ini kan. Ya ini kalau saya ngelihatnya ini jurus ngeles saja. Tafsir itu jadikan ngeles. Karena gini, kalau secara histori itu nggak bisa lepas dari histori. Karena KNP itu tadinya itu kan ada di GBHN. Kan gitu kan. Kenapa tiba muncul Undang-Undang 40 semangatnya itu. Memang disayangkan pada saat Undang-Undang 40 itu launching tidak disebutkan secara jernih, secara secara tersurat itu KNPI sebagai satu-satunya wadah berhimpun. Karena itu kan semangat reformasi. Tapi ketika pengambil kebijakan harusnya kan lihat histori. Bagaimana aset KNPI di semua daerah, bahkan sampai tingkat kecamatan. Itu kan tidak perlu lagi diungkap bahwa itu pernah menjadi satu-satunya wadah berhimpun. Dan itu kalau dalam bahasa hukum alat bukti yang tidak perlu dibuktikan lagi. Dan resikonya dengan melakukan pembiaran terhadap klaim-klaim itu membingungkan pihak daerah. Terutama Terutama Pemda daerah, sehingga kemudian berkonsekuensi dalam hal pembinaan terhadap pemuda-pemuda di daerah. Gini Gus, mohon maaf, viralnya kasus kemarin yang saya menjadi korbannya, ini bukan soal undangan dalam seremoni acara Kemenpora. Ini bahaya. Bayangkan, jelas-jelas organisasi yang terlibat separatis, ya, melawan negara pemerintahan yang sah dan telah diputuskan, ya kan, oleh Mahkamah Agung dan Kepres bahwa itu tidak bisa aktif kembali. Kok bisa loh? Ini Menpora mengundang, ini bahaya loh. Kedua, bahwa kelihatan di sini Menpora tidak punya will atau negara tidak punya will terhadap kepemudaan. Bayangkan soal hal kecil undangan aja dia tidak memverifikasi loh. Ya, ini konyol. Kalau begitu bisa kita utarakan, belah aja kementerian. Nah itu maksud saya. Menteri Pemuda sama secara Menteri tidak Olahraga. sadar tidak ada pejabat Menpora atau jelas. publik ini yang tidak punya will kok kepemudaan. Buktinya hal kecil aja kecolongan, apalagi ngomongin hal besar, fasilitas pemudaan, fasilitas SDM, apalagi yang Karangmangkrak itu Hambalang dan lain-lain. Gimana seorang menteri ngurusin yang besar itu kalau ngurus undangannya nggak becus? Oke, pemirsa, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau biasa disingkat dengan KNPI yang dideklarasikan pada 23 Juli 1973 merupakan komitmen lanjutan dari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ini merupakan tekad pemuda untuk bersatu. Gagasan, pemikiran, atau logika yang menganggap bahwa dimungkinkan ada lebih dari satu wadah berhimpun, ini langsung ataupun tidak langsung memiliki konsekuensi terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini melalui Kemenpora tidak bisa tinggal diam dan berlepas tangan. Ia harus bersikap tegas, memberikan arahan yang jelas, karena Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi dan indeks prestasi pemuda sangat rendah. Apalagi
program-program di kepemudaan ini sangat tidak terkonsolidir dengan baik. Oleh sebab itu, KNPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal meningkatkan indeks prestasi pemuda ini amat dibutuhkan. Dan kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa dimungkinkan untuk membentuk wadah berhimpun lain di luar KNPI, itu boleh-boleh saja. Tapi pada kenyataannya, sampai dengan detik ini, sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ditetapkan, tidak pernah berhasil dan pemuda Indonesia tidak pernah berminat untuk membuat wadah berhimpun baru. Demikian Bandit Kota berpikir cerdas ala bandit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda!